Bersama dengan saya adalah udah nih. 3 line up dari acara Comika Porn, sebuah acara tematiknya Comika Event yang fokusnya ngomongin hal-hal yang hanya hal-hal biasa bagi orang-orang dewasa seperti kami. Comika Porn itu tanggal 4 September itu hari Senin. Kenapa hari Senin? Karena bertepatan dengan Hari Kesehatan Seksual Sedunia. Wih, gokil. Acara di markas Comika. Kemudian harga FDC-nya adalah 179.000 first drink charge alias beli minum langsung nonton. 89.000 adalah harga tiket live streaming plus replay. Ada kode promo dari gua? Ada. Perasaan gua nggak enak nih. Kode promonya untuk beli tiket live streaming plus replay ya, dengan potongan 10%. Jadi lu dapat diskon 10% beli tiket live streaming plus replay. Plus replay itu berarti kalau lu kelewatan, kelupaan, internet lu ngaco, lu tiba-tiba dipanggil siapa sehingga nggak nonton sampai habis, lu bisa nonton ulang replay itu dalam waktu seminggu, tapi pas lu play, lu punya 24 jam untuk nyelesain. Panji main aman. Panji main aman. Bagus itu. Sangat cocok dengan tema Comika Porn. Tidak main aman sebenarnya. Panji main aman, caps lock semua nyambung, dapat diskon 10% kalau pakai kode promo tersebut. Jadi ada Bung Rin, ada Aryo Novrianus, ada Herman Jonek, ada Eni Yeng, ada Maira, ada Rais Merasa Besi dengan Boa Sartika sebagai hostnya. Wah, hostnya sangat porn sekali ya. Salah satu beatnya dia favorit gue itu adalah waktu dia diajak check-in ke hotel bagus. Di Stand Up Fest tuh dia ada beat soal dia dibawa, ada cowok mau ngajak dia ngewe. Cuman dia nggak kenal hotelnya. Terus jawabannya Boa, nggak oyo, nggak ayo. Respect. Oyo daripada. Iya, oyo. Justru Boa lebih nyaman di oyo. Nggak oyo, nggak ayo, kata dia. Nggak oyo, nggak ayo. Berarti Dia tuh ngomong, cocok sama lo, Nek. Lo kan tiap ngewe di Oyo mulu kan. dan kami terhormat sekali karena spesial dalam rangka Jonek ngisi Comika Porn, rambutnya dibikin spesial. Kasih lihat. Ini dia. Gila. Rambut LGBT. Respect. Rambut Gucci. Respect. Lu jangan ketemu Popon, ntar dicukur. Aku kunci rambut. Pelangi. Jadi Comika Porn itu memang kami ngomongin hal-hal, memang ngomongin pornografi, tapi untuk orang-orang dewasa seperti kami kan itu emang omongan kami sehari-hari gitu. Katanya John, umur lu berapa sih, Nek? 35. Oh, udah dewasa dong. Udah dewasa. Ya, lu kan ngewe umur 13 kan? 14 lah. Mari kita buka dengan pertanyaan ini. Selain gua, siapa di sini pernah bayar jablay untuk diewe? Saya bang. Lu pernah? Gua nggak pernah. Kok nggak berani? Nggak berani ngaku dia? Gua bukan kalau mijet pernah. Tapi Oh. sampai ngewe sama Jablay tidak. Tapi kalau ngewe pas mijet? Enggak. Karena lebih enak lobi-lobi halus. Oh, oke. Kalau ada? Sama bayar pernah tapi nggak di ewe juga. Jadi kan karena dulu kan ada bisnis lah, maksudnya kadang-kadang kan minta, apalagi orang-orang pemerintahan itu kadang-kadang suka minta kickback terus itu kayak ini karaoke gitu. Nah, tapi kupretnya orang-orang itu tuh kadang gini, kadang dia tidak mau kalau kita tidak mau juga. Nah, jadi kayak kita bayar terus habis itu kayak ya udah ya nih saya ngobrol aja lah gitu, ngobrol apa kayak gitu loh. Jadi diajak ngobrol aja. Iya. Lu waktu itu kapan momennya? Kan ini dua enggak. Gua ngaku iya, bayar jablay untuk ngewe. Lu kapan momennya? Momennya ya lagi emang pengen begitu sama Jablay gitu. Karena nggak ada pacar. Iya. Biar berapa, Nek? Iya, yang dulu tuh berapaan? Masih ini murah. Dulu itu masih 180. Itu 180 tuh Anda yang mijet. Dulu seribu sama tiket kita. Serius 180. Dan itu 180 duit yang lu bayarkan. Berarti dianya si jablaynya sendiri dapat setelah dipotong sama Bener. Gila. Gila loh. Tiket 179 kan? Beda seribu. Iya. Jadi kalau mau main 80.000 sama live stream. Bisa ditonton seminggu lagi. Respect banget. 180 juga, cuman masuk doang, tapi nggak boleh nyium, nggak boleh megang. Oh, bukan nggak boleh keluar, masuk doang. Tapi sekarang nggak boleh keluar. Kok gimana caranya bisa ngaceng tanpa kemesraan ya? Ya udah tiduran aja, mendem aja, dek gitu aja. Oh, nggak boleh ciuman. Nggak boleh. Tapi itu lu ngelakuin kapan? Itu ngelakuin ada 3 tahun yang lalu. Udah stand up dong berarti? Udah. Emang lagi karir lagi kurang ngangkat kayaknya. Betul, emang. Udah stand up. Tahun lalu dan udah menikah. Udah.
Lu jadi udah nikah, lu masih pakai jablay. Luar biasa. Ini pergaulan modern. Kalau gue pernah bayar jablay untuk ngewe, tapi bukan gue yang ngewe. Waktu itu anak-anak lain. Waktu itu kami lagi tur di Eropa. Ada 2 kesempatan. Gue, jadi sebenarnya yang baru aja bikin pengakuan pakai jablay itu lu. Anjing. Gue pernah, gue 2 kali tur ke Amsterdam. Dua-duanya bawa kawan-kawan. Nah. Ada banyak komika-komika yang bareng sama saya. Tebak saja. Tidak perlu saya sebut. Tapi ada sejumlah opener kan? Aduh. Karena dianya nggak bisa bahasa Inggris. Oh. Si Rigen tuh. Kenapa Nggak Anda? bisa pakai bahasa Inggris. Nggak, dia jadiin beat. Oh, Udah jadiin beat. udah jadiin beat sama dia. Jadi aman ya. Iya, dia nggak bisa bahasa Inggris, jadi dia minta tolong gue yang ngomongin. Jadi dia yang milih. Jadi lama banget. Yang Orangnya kaca-kaca picky. itu, yang Iya. kaca-kaca itu. Iya, yang di Red Light District. Wah. Ternyata sama Jablay pun Rigen picky. Oh. Iya. Dan ada satu kru gue yang juga gue bayarin. Oke. Cuman bedanya kru kan harganya 50 euro. Udah gue Berapa kasih tuh? Sekitar atau kali 15.000 aja. Kali 18.000 deh. Hmm. Udah dikasih 50 euro. Sama dia masih ditawar. Jablaynya marah. Ini kan duitnya udah gue kasih, kenapa masih ditawar? wih gila Jablay Amsterdam ya. Jadi, iya betul. Jadi lu barusan mengaku udah nikah masih pakai Jablay. Ah. Istri lu tahu? Ya Sekarang kagak, sih. Bang, kagak. Sekarang tahu. Sekarang tahu. Enggak. Sekarang jadi nggak tahu. bakal tahu kok, enggak bakal. Oh emang buta teknologi ya? Ya, emang enggak boleh megang HP. Kok bisa? Wah, jahat banget sih bangsat nih. Emang boleh megang HP? Boleh megang HP. Emang kagak megang HP dia. Kenapa? Hah? Kenapa? Enggak apa-apa. Ini- Takut aja. Takut apa? Takut Ya, waktu yang istri itu lu juga. istri lu kayaknya di rantai ya? Kayaknya di rantai ya? Kagak Di- dirantai kagak, emang enggak saya bolehin main handphone aja. Oh waktu yang Jahat banget. gibah waktu itu ya? Iya. Oh dia ada satu rahasia lucu banget. Apa tuh? Gue bongkar nih. Ayo, Bang. Ya, sorry gua nggak nonton semua episode. Iya. Apa waktu itu rasanya Waktu dia? itu sama Belo ya? Iya. Sama Belo sama Romi gitu kan pas dia mau show. Rahasianya adalah dia pernah, gue ceritain ya Nek. Iya enggak apa-apa. Aduh udah naik, udah naik. Bener. Di Sepong Banci. Lagi sakit itu juga. Karena katanya Oh lagi sakit apa? Nah, maksudnya gimana tuh kalau lagi sakit dia boleh di sepang bencong tuh? Iya. karena katanya dia Bung dan Dulu. katanya dia kena penyakit sifilis. Oke. Katanya cara sembuhnya adalah harus di Sepong Banci. Makanya dia nyoba banci. Kata siapa itu anjing? Kata siapa Kata cara nyembuhin orang- sipilis di Sepong Banci? Bancinya langsung benanah mulutnya. Jadi kayak berpindah gitu kata teman saya gitu, Bang. Anjing banget. Nular iya. Iya. Berpindah enggak goblok? Gila banget emang. Tapi alhamdulillah saya sembuh, benar sembuh. Beneran sembuh. Soalnya banci Saya nggak ke dokter. Soalnya banci sebelum nyepong dia minum alkohol penyembuh luka. Gitu. Pedes enggak waktu itu titit lu? Pedes. Siapa yang ceritain itu ke lu? Temen ada. Anak Serapin bukan? Bukan, dia keluar gitu. Terus dia ngomong gini, aduh gua kenal lagi, lu sih jajan mulu kata dia. Ah gimana ini ya? Nah, gua ada ini nih, kata dia, daripada lu malu ke dokter, mendingan lu banci gitu. Biar disepong, Dan biar salahnya, dia kena. salahnya dia mabok terus cerita ke saya. Dia lagi enak-enaknya tuh. Bongkar saja. Istri lu waktu itu lihat. Enggak. Oh, terus jadi masalah kenapa? Kenapa? Oh jadi masalah, iya kayaknya mau lihat gitu, gara-gara belum ngirimin. Belum. Lewat handphone. Iya. Nih link YouTube Komtung nih gitu. Ya Allah. Bener-bener. Ini menarik sekali karena kaitannya sama kesehatan seksual ya. Iya. Kita ada yang pernah kena masalah penyakit seksual? Gua syukurnya nggak pernah. Gua nggak pernah. Belum pernah. Berarti saya Anda pernah? Lu kena sifilis gimana ceritanya? Kita kesana aja. Nggak tahu. Pokoknya Nggak tahu. Pasti tahu. nggak tahu. Make besoknya udah kok kencing sakit ya. Gitu. Oh, habis pakai jablay. Iya. Kencing Iya. sakit. Heeh. Bangsat, Gini ya, bangsat. gitu kok gini gitu. Yang lu pakai jablay berapaan? 180-an itu. Nggak ada. Naikkan dikit 200 lah. Beda 20.000 tidak berpengaruh. Iya. Tapi boleh bisa live stream. Iya, secara 1000 live stream. Bisa live stream. Iya. Bisa ya. Berarti petualangan seksual lu aneh juga ya? Oh banyak, Bang Wanji. Saya pernah ditipu jablay juga. Ini lucu nih, di ceritain. PRJ. Jom. Di PRJ. Ada jablay di PRJ? Iya. Di mananya PRJ buka? Mulai buka bus. Di sana samping gerak keluar ya waktu itu ya kalau nggak Iya. salah ya. Di taman, di taman, di taman. Di taman. Oh di luarnya. Iya di luar. Kan ada pohon-pohon gitu kan di PRJ tuh, Iya. yang samping-samping itu dulu tuh 2000-an atau 2000-an masih belum ini. Belum masih- stand up ya? Iya. Jadi saya nyewa di situ, ditipu. Ditipunya ya udah gitu, dia kayak
cewek-cewek ini pada di samping-samping kebon gitu, tembok itu pinggir jalan, terus dia ngomong gini, ayo 130 kerating deng sama ini kondom gitu, kata dia gitu. 130. Wah, anjing, 130 cakep amat ya gitu. Pas masuk ke dalam, jadi pas masuk ke dalam tuh ternyata dianterin, oh kamarnya di mana bang gitu, oh ada di situ kata dia, oh ada bedeng di situ. Pas masuk ke dalam saya tuh ya udah telanjang, dari lemari ada orang keluar. Yang bener loh. Iya, lu dirampas semua di saya. Gila. Jahat Dari- banget itu. Padahal targetnya adalah mas-mas yang budget spendingnya 130.000 loh. Dia masih ngejambret mas-mas yang budget ngewenya 130.000. Jahat banget. Iya. Karena kalau misalkan waktu itu Dia pernah masuk udah siap HIV kan itu berarti. Ini sudah aman. Iya. Sudah aman. Iya, iya. HIV saya siap. Iya. anjing aneh banget dah. Ada yang lucu bang, lanjutannya. Lanjutannya? Ya di dalam tuh, di dalam saya udah telanjang, ternyata pas keluar dari lemari. Orang Keluarnya bisa- dari lemari. Lemari lagi iya. Narnia keluar dari kayaknya. lemari. Bareng Aslan. Dari Singa lemari. dong, anjing. Gila udah lagi gaceng ditodong. Anjing. Ya. Ditodong apa? Pisau. Anjing. Beneran dikeplakin tak, goblok lu pakai baju lu sini lu. Duit saya diambil tuh malah lagi. Emang megang duit lagi 1 juta banyak banget. Oh, kita rezeki lah. Lu lagi megang duit 1 juta, spending jablay 130.000 sih anjing Gue gua. jalan-jalan malam aja bang. Oh murah nih lumayan nih buat besok masih bisa makan kan. Gitu. Yang penting makan terpenuhi, seks Iya. juga terpenuhi. Iya. Lu udah nikah sih belum waktu itu? Belum. Gila. Ya. Iya. Tapi kan lu katanya gue denger balas dendam. Iya. Jadi karena Lu cukup tahu banyak rahasianya Jonek ya? Dia cerita pas mabuk. Dan ingatan saya bagus. Untuk aib. Untuk aib kebetulan. Kenapa? Dendam apa? dendam sama orang-orang yang di situ yang ngeplakin pala saya, nampolin, pukulin gitu. Wah ternyata itu keras juga ya Jakarta gitu. Saya gituin, wah, anjing, tipu mau ngadu kemana nih? Udah akhirnya saya sama teman-teman saya tuh lagi minum, kita ke jalan-jalan ke PRJ yuk. Gue pengen dendam nih, lu semalam gue dipukulin, gue bilang gitu. Oke, tapi jangan pakai pukulan aja, ntar kita di penjara lu, kayak gitu. Iya. Kita nyari ini aja telur tembuhuk, kata dia gitu. Telur? Tembuhuk, telur tembuhuk itu telur yang bau, telur ayam yang udah telur bau. busuk. Telur busuk. Kumpulin tuh, banyak kan. Saya tinggal di harapan ini, kumpulin tuh plastik, udah. Di situ Jablay 130 satu minggu, saya timpukin. Mampu yang kemarin lu nipu gua. Dikejar-kejar saya sampai inian cakung. Jauh banget dikejarnya. Iya, jauh banget. Sampai dikejar. cakung banget. Lucu banget ya, Jablay ditepuk Saya- telur busuk tuh. Telur busuk. Anjing. Saya tipukin. Tapi ya, emang kadang-kadang orang tuh suka jahat tanpa alasan kepada perempuan-perempuan seperti itu. Di Bandung, gue punya temen yang, tapi ini memang gue akuin jahat ya. Tapi kalau pikir-pikir agak lucu sih. Temen gue ini di Bandung kan juga ada kayak, kalau di kita tuh kan ada Abjay ya pada zamannya. Pada tahu Abjay nggak sih? Abjay gua nggak tahu lagi. Ada di Abjay itu ada titik di daerah Blok M yang ada banyak cewek-cewek gitu, ini tahun 90-an gitulah. Tapi ada kayak begituannya di Bandung tapi waria. Temen gua Oke. setiap malam suka pakai topeng Batman sama pistol apa namanya? Gas gun. Iya. Pistol yang peluru airsoft plastik. gun gitu. Oh. Kerjaan nembak-nembakin. Anjing. Waria tanpa alasan. Gila, kenapa sih? Gila emang psycho mereka. Temen lu tuh Popon kalau nggak salah ya? Enggak, bukan. Jadi manggilnya juga pakai suara Batman sih temen gue ini, manggilnya juga pakai suara Batman. Woi, sini. Pas datang tembak tetenya. Gila banget. Dia emang gila, Bang. Gila jahat sih. Gila sih itu, emang jahat, maaf ya. Nggak ada lucu-lucunya tuh, tapi nggak tahu kenapa saya ketawa. Iya. Sekarang masih suka gitu. Enggak, dia sudah tidak, dia sempat kerja di BUMN. Bangsa. Emang kan orang-orang yang kejam ini tuh kita kalau doain itu belum tentu diterima loh. Bener. Ini kan pasti gue doain lu, gue sumpahin masuk BUMN. Kaya sekarang. Malah baik-baik aja. Iya, Baik-baik bener. aja, iya. Baik-baik aja. Tapi kejadian-kejadian kayak gitu, kejadian-kejadian itu marak sekali. Itulah alasan kenapa gue takut banget. Nggak usah semakin terkenal deh. Itu ada kejadian pembunuhan artis sinetron, tau nggak? Yang kejadian di sebuah hotel di daerah Jakarta Utara. Jadi dia artis sinetron, terus ada ceweknya ngajakin gituan. Dia masuk ke si kamar hotel tersebut. Sama persis, sudah telanjang, udah buka baju, ceweknya berdiri, ngebukain pintu, isinya kawanan komplotan si cewek itu. Bedanya, si artis ini ngelawan, dibunuh dalam rangka pengen ngewek sama Jablay itu kayaknya. Iya. Bagaimana cara kita pakai Jablay tapi aman, Bung Rin? Menurut pengalaman lu, mungkin lu dengar dari temen-temen lu, pengen pakai Jablay tapi
aman dari resiko-resiko begituan. Suruh teman kita yang pakai saja. Jadi bukan kita. Iya, jadi seperti Iya. Anda kan, kayak bayarin aja gitu. Itu kalau kayak gitu dosanya di siapa ya? Dosanya ya kita kan sponsor dosanya kan. Iya. Ya, Berarti kena kan juga. Kita kena juga. Kena juga, kena juga. Iya, Regen kena. Iya, iya. Iya. Regen. Nah, yang kejadian itu juga. Jadi ini menariknya karena Regen udah jadiin beat ya. Menariknya adalah ternyata ketika kita how much, dia bilang 50 euro, itu nggak definitif 50 euro ngapain. Ternyata 50 euro itu cuman hand job. Kalau mau blow job, nambah jadi 100 euro. Kalau mau, gue lupa apa, pokoknya di dalam tuh diketok, istilahnya Regen, diketok gitu. Lo kalau mau ini segini, kalau mau ini segini. Terus udah gitu, ada satu momen di mana akhirnya bayar untuk ngewe, tapi terus ceweknya nawarin cuman pakai gaya ini ya. Terus kata Regen, udah mahal banyak. Kan Regen kalau stand up kan marah, udah mahal banyak, nawar lagi, udah sini lu. Ternyata di Eropa kalau ngewe pakai top up. Nggak bisa cuman gitu doang. Iya benar, harus top up. Tapi gua nggak tahu ya, kalau lu sendiri nggak melakukan itu tuh karena menghindari penyakit-penyakit seksual, prinsip saja. Kalau lu kan kelihatannya ada insting predatorial ya, yang memang tidak pengen sekedar bayar transaksional, pengennya ada proses berburu dan segala macamnya. Anjing proses berburu. Kayak cewek di hutan-hutan gue berburu. Ini Ya kurang lebih di hutan belantara perempuan gitu kan Anda. Gue lebih ini karena gue bingung kalau ngewe sama yang gak gue kenal tuh kayak gimana caranya. Maksudnya nggak ada proses ngobrolnya dulu, kenalnya dulu. Harus begitu kalau gue. Harus kenal, tahu oh nih dia bisa nih baru. Daripada bayar kan, lu mau sama gue karena duit gue aja lu gitu. Jadi gue lebih memilih. Kalau gue sejujurnya dan Mila pun tahu ini, gue nggak bisa ngaceng sama orang yang nggak gue percaya. Pijit aja nggak pernah bisa. Akhirnya mbaknya jadi bukan tersinggung ya, jadi insecure gitu. Apakah enggak ini masalah isu gue gitu. Jadi untuk bayar dan pada akhirnya nggak bisa, sia-sia gitu. Iya. Kalau Anda sendiri? Sama kayak gitu juga, kayak gimana ya? Kayak nggak ada pengennya gitu. Iya. Berarti kenapa dia beda sendiri ya? Kenapa lu beda sendiri ya? Mantap. Passionnya Jadi, sipilis. enggak. Passionnya sipilis. Dulu tuh Aku juga ada sih. waktu kecil kayak ini, Om Manji, kalau di tempat saya tuh saya kan kelahiran 88. Jadi kalau pada nonton bokep tuh pasti kan pakai CD kan. Tuh, kelahiran 88. Berarti waktu yang pertama kali ditodong itu umur 12 berarti? Enggak. Kan tahun 2000-an, tahun 2000-an. 2000-an? Enggak, 88. Kelahiran 88. Katanya tahun 2000. Iya, tahun 2000. 2000-an 12 tahun. Oh iya, 12 tahun. Berapa kali kan? 14. Oh, waktu itu nggak jadi karena ditodong ya? Bang, ternyata gue kira jok tadi 14. Ternyata bener ya? Anjing masih bocah banget goblok. Enggak, berarti waktu itu Tapi emang bocah banget, kecil banget. Kelihatan gede sekarang ini. Enggak, pala Tapi lu bocah masih megang kecil. bocah megang duit 1 juta, lu jualan narkoba ya? Apaan sih lu? Kurir? Bukan kurir, jadi nyokap juga tukang jual minuman sih sebenarnya. Respect. Nyokap tukang jual minuman. Nggak, gue punya teori kenapa buat kami kayak gitu, perilaku seperti itu tuh bukan jadi masalah. Tapi ini teori ya, teori gue. Karena gue punya teori orang jelek itu sangean. Iya coba, yang suka make tuh dia si Wawan Cikuk. Iya kan, Wawan Cikuk tuh. Wawan, lu juga pasti tahu cerita-cerita Wawan Cikuk kan? Saya tahu karena saya menjerumuskan. Itu dia. Marcel Widianto. Oh iya, benar. Orang jelek itu sangean karena menurut gua mereka nggak punya pilihan untuk bisa seperti kita untuk bisa raise our way gitu, nge-raise untuk bisa dapat cewek. Kalau dia harus bayar. Iya, benar aja. Iya. Berarti lu pro regulasi prostitusi ya? Iya. Enggak serius nih. Adri pernah cerita alasan kenapa di Belanda prostitusi itu legal karena menurut pemerintah Belanda orang-orang yang handicap atau yang termarginal itu harus punya hak untuk bisa mendapatkan kepuasan seksual. Cuman kalau misalnya ya ini maaf nih, misalnya mukanya kebakar sehingga nggak ada yang bersedia dengan senang hati ngewe sama cowok itu. Kan kasihan cowok itu kalau nggak mendapatkan penyaluran seksual, nanti jatuhnya malah kejahatan-kejahatan. Sehingga untuk orang-orang seperti ini ada pilihan transaksional. Masa hanya karena dia jelek terus dia nggak bisa punya pilihan ngewe, nanti malah jadi pemerkosa gitu. Kalau di Belanda
alasannya seperti itu. Pantesan Terus bukannya waktu kebakar itu, bisa nih. waktu itu sempat didebat kan sama orang yang lebih agamis di Belanda. Terus udah gitu perdebatan baliknya dari orang yang bela, ya udah kalau gitu lu ngewe aja yang mukanya kebakar kalau lu mau. Nggak mau. Jadi si cowoknya bilang, lu nggak boleh kayak gitu dong. Ya udah kalau misalnya emang menurut lu bisa ngewe sama yang mukanya hancur ya silakan aja. Orangnya nggak mau, akhirnya tembus. Keren Argumen juga. yang sama bisa dilakukan di sini nggak? Regulasi prostitusi berapa jauh menurut lu? Susah. Susah kayaknya di sini mah. Gue pernah nanya sama, tapi gue lupa nih, gue nanya sama Hidayat Nur Wahid atau nanyanya sama siapa satu lagi pembesar PKS ya? Gue lupa namanya siapa. Gue nanya mana yang kemungkinan menurut dia lebih dulu terjadi, regulasi prostitusi atau pernikahan antaragama? Dia bilang regulasi prostitusi. Kalau menurut lu di antara dua itu mana yang lebih dulu kemungkinan goal di sini? Mana yang lebih besar kemungkinannya? Pernikahan antaragama atau regulasi prostitusi? Pernikahan beda agama maksudnya. Iya, pernikahan beda agama. Pernikahan beda agama udah pernah kan kemarin kan? Sempat ya. Tapi itu dicemooh lagi ya. Maksudnya digelontorin isu undang-undangnya? Iya udah pernah kan yang di Jakpus. Kayaknya udah dibolehin, habis itu Nggak jadi lagi. Nggak jadi lagi. Kalau Mana yang lebih? Rindra, Nikah beda agama. nikah menurut beda lu lebih agama. gede peluangnya daripada regulasi prostitusi? Karena kelihatannya urutannya judi dulu baru prostitusi. Kelihatan kalau urutannya Oh, gitu. gitu ya? Jadi kalau judi ini belum kelihatan nggak bisa ngomong ke sana juga gitu. Oh iya, kenapa tuh kaitannya seperti itu? Sama kan legalisasi ganja juga masih jauh kan? Ya udah Masih. itu prostitusi itu pokoknya terakhir. Oh, kayaknya. prostitusi terakhir. Hmm. Jadi judi, ganja, Ya antara itu dulu baru prostitusi kelihatannya. Arya? Masih jauh. Iya sih kayaknya kita di sini lebih susah menerima itu karena dengan alasan moral lah, meskipun banyak yang mau tapi alasan-alasan itu yang membenturkan kayak ini tidak baik, ini Iya. tidak dilarang oleh agama atau apa segala macam. ya. Bukan cuma itu sih, kayaknya aktivis feminisme juga menentang. Iya. Kendati pun sebenarnya itu pilihan si perempuannya sendiri sih. Benar. Makanya kayaknya saya setuju sama Bung Rin. Herman Jonek, Setuju aja dah. setuju apa? Yang mana? Tapi Sama. lu lebih kepengennya apa? Apa? Yang dilegalkan dulu apa? Yang lebih pengen lu legalkan duluan mana? Beda agama. Oh, bukan prostitusi. Gokil. Apa prostitusi beda agama? Dua-duanya. Kalau dia pakai prostitusi ngapain mikirin beda agama? Iya, nggak mungkin aja Iya. dulu. Tapi kita berempat kan udah nikah ya? Udah. Iya. Setelah menikah, apakah aktivitas seksualnya lebih eksplor atau sama aja atau lebih eksplor sebelum? Kalau gua lebih menantang sebelum. Meskipun sekarang suka explore tapi hal-hal yang karena mungkin dulu masih pacaran jadinya wah lebih ini kali lebih tertantang. Iya. Tapi explore lebih sebelum. sebelum. Jonek nanti dulu, Rindra. Ya, maksudnya ya, kurang lebih masih sama-sama aja lah. Iya. Iya. Kalau Jonek, Kalau saya jadi malah tambah males. Sama bini lu. Ah enggak, maksudnya sama yang lain juga gitu. Jadi kayak, aduh ngapain lagi gitu ya? Masa nek? Beneran. kenapa reaksinya Arya Novriano seperti Beneran, itu? Bang. Bener. Kenapa? Beneran. Ya males aja udah maksudnya udah banyak itu udah puas gitu. Wih, gila. Ini juga sama gitu. Kalau gue nggak pernah terlalu explore ya. Ada hal-hal yang emang nggak pernah nge-explore ke arah sana aja. Jadi mungkin jatuhnya ya sama-sama aja. Walaupun secara jumlah turun sih dibandingin zaman Bener, dulu. bener. Iya. Bener. Lu nikah juga baru. Gua bisa ada masalah sama istrinya dia. Oh nih masalah itu. Karena enggak dia enggak Gua ingat lupa. aja, lupa. Dia bilang, lu tahu nggak sih gue istrinya siapa? Istri siapa ya? Stand up comedian juga. Hah? Stand up comedian Gua juga. Harry Hore. Enggak, gua nggak bilang Harry Hore. Gua nggak bilang parah gitu. Enggak gua. Beli gue datang. Parah yang Bang Panji lupa sama kamu. Enggak, gua bukan lupa sama lu. Gua lupa dia nikah sama siapa. Mana mungkin gua lupa sama lu. Padahal beliau sudah ngasih amplop. Tapi lupa ya nggak apa-apa. Ya kan soalnya kan semua orang saya amplopin. Tapi ini pembicaraan kayak gini ini kurang lebih akan terjadi plus dari orang-orang lain juga. Ada Annie Yang. Maira tuh juga sebenarnya agak-agak sengklek tuh orang tuh. Ibu-ibu tapi ngomonginnya ke arah situ mulu.
Setiap kali punya joke baru itu mulu. Kesukaan Harry Ore tuh Mahira tuh. Demen dia Mahira. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 berarti Rais Marasabesi punya cerita apa ya terkait Berarti begini? dia yang belum nikah dia doang ya? Maira udah, Eni Sama belum. Boa. Oh, Mani. Iya. Ini kan seks bebas. Iya. Cowok banget gue ya. Ya, kan dia juga sendiri yang cerita Oh, iya, benar. sebenarnya. Orang spesialnya aja dah Hor 101. Pelacur 101, basic pelacur lah. Pembahasan pelacur dengan basic. Itu kan adalah spesialnya Eni yang Hor 101. Jadi Eni yang akan ngisi, terus Maira akan ngisi. Mungkin lu belum pernah ngeliat Maira sih. Mahira. Iya, gua rasa Maira akan jadi kejutan buat lo. Kalau Boah dia akan hadir sebagai host, tapi mulutnya juga sampah sih. Tapi dia pakai bikini kalau nggak salah waktu itu. Bentar. Mana mungkin. Tapi itu orang lucu banget. Abis patah hati langsung mohak rambut tau lo. Mohak? Iya. Sumpah? Iya. Mohak. Dia kan Mohak, pakai hijab. iya. Makanya Tapi di balik hijab. hijab itu rambutnya mohak. Wah, lucu banget bangsat. Di mohak gitu. Iya rambutnya mohak. Respect. Respect, Boah. Respect di Love you. mohak rambutnya. Anjir, gila. Gila sih itu. Silakan diincar aja tiketnya. Sekali lagi tanggal 4 September. Itu hari Senin jatuhnya. Jadi hari Senin ke Markas Comika untuk nonton Comika Porn. Isu sehari-hari untuk kami-kami yang dewasa, tapi mungkin untuk bocil-bocil. Makanya slogannya Comika Porn bukan untuk yang masih coli. Jadi untuk yang udah nggak coli, atau mungkin masih coli tapi ngewe gitu intinya. Silakan beli tiketnya adalah 179.000 untuk FDC, untuk nonton on the spot di Markas Comika. Jam berapa sih mulai? Jam 8. Jam 8 malam. Tiket live streaming plus replay-nya harganya adalah Rp89.000. Live streaming plus replay sekali lagi. Jadi kalau lu ketiduran, internet lu jeplut, masih bisa nonton ulang. Itu adalah fitur tambahan dari kami. Dan kalau mau dapat potongan 10% untuk tiket live streaming plus replay, jangan lupa pakai kode promo caps lock nyambung semua Panji main aman. Jangan lupa Panjinya pakai D, dapat potongan 10%. Ada lagi informasi yang belum keluar? Friska, udah keluar semua? Udah semua, terima kasih banyak. Semoga Terima sukses kasih. Terima di kasih. acara tersebut. Thank you semuanya. Bye-bye. Thank you. Coba itu jempol lu gara-gara masuk ke anal jabla ya? Coba kasih lihat. Nah. Jebol. Peace. Jempol si Pilis. Sip, ilis.